Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di situs Petra, ya, kota kuno yang ada di wilayah Yordania yang sangat terkenal itu, ya. Dan kalau saudara melihat, saya akan menunjukkan kepada saudara sekilas tentang keadaan atau uh, situasi alam di sekitar situs Petra ini. Ini terdiri dari gunung-gunung batu yang sangat-sangat besar dan mengagumkan, ya. Sekali lagi, ini adalah situs Petra di Yordania. Nah, saudara-saudara, saya pada kesempatan ini ingin berbagi dengan saudara terkait dengan situs Petra ini. Nah, ada beberapa fakta yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Pertama adalah bahwa Petra itu merupakan kota kuno yang terletak di lembah terpencil di Gurun Arab, di Yordania. Dan kota ini sebenarnya adalah kota kuno. Kota ini didirikan oleh suku Nabati pada abad yang keempat sebelum Masehi, yang merupakan ibu kota mereka. Nah, dari abad keempat sebelum Masehi artinya sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan suku Nabati itu merupakan suku bangsa Arab, ya, yang berhasil membangun kerajaan yang sangat kuat di dalam perdagangan, dan mereka makmur di wilayah ini. Nah, tempat ini adalah ibu kota mereka, dan lokasi ini dipilih dengan sangat cerdik karena sebenarnya lokasi ini berada di perempatan jalur perdagangan yang penting antara Arab Selatan, Mesir, Suriah, dan juga Yordania modern sekarang ini. Dan keberadaannya di antara pegunungan yang terjal seperti yang saudara lihat ini sebenarnya adalah gunung-gunung, dan ada lorong di antara gunung-gunung ini. Keberadaan pada pegunungan yang terjal dan tebing batu yang terjal ini itu memberikan semacam perlindungan yang alami dari serangan musuh, dan ini memberikan kontrol yang sangat efektif atas jalur perdagangan tersebut. Nah, suku Nabati ini membangun Petra dengan mengukir bangunan struktur yang dalam di tebing batu mereka secara spektakuler. Jadi kalau saudara melihat ini, ya, ini semua ini adalah ukiran-ukiran mereka. Jadi ini kelihatannya adalah gunung batu pada mulanya, dan mereka mulai mengukirnya, dan terlihat bahwa ini adalah semacam saluran-saluran air yang ada, yang mereka buat, karena ini adalah kota perdagangan pada waktu itu. Nah, mereka memanfaatkan keahlian teknik mereka, arsitektur yang canggih untuk ukuran waktu itu, untuk memahat kuil-kuil, makam, istana, teater, dan infrastruktur lain yang ada di dalam wilayah ini, ya. Dan kota ini menjadi pusat perdagangan yang penting, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, sutra, dan juga barang mewah lainnya. Dan saudara-saudara, pada puncak kejayaan, Petra memiliki populasi yang sangat banyak, dengan perkiraan kota ini diduduki oleh kira-kira 30.000 sampai 40.000 penduduk. Tapi setelah kejatuhan Romawi, Petra lalu mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan pada abad yang ke-7 Masehi, sehingga akhirnya kota ini menjadi kosong, ya. Dan saudara-saudara, selama berabad-abad Petra ini tersembunyi dari dunia luar dan hanya diketahui oleh penduduk setempat saja. Barulah pada tahun 1812 seorang penjelajah Swiss yang bernama Johann Ludwig Burckhardt, dia menemukan kembali kota ini secara tidak sengaja saat dia melakukan ekspedisi di wilayah ini. Dan penemuan ini mengejutkan dunia arkeologi, dan akhirnya memperkenalkan Petra ke mata dunia sebagai salah satu situs arkeologi terpenting di Timur Tengah ini. Dan saudara-saudara, hari ini Petra adalah salah satu tujuan wisata yang paling terkenal di dunia dan menerima ribuan pengunjung setiap tahun. Keindahan arsitekturnya megah, kekayaan sejarahnya,
keunikan lingkungannya membuat Petra menjadi salah satu tempat yang paling menakjubkan untuk dikunjungi dan dipelihara. Saudara bisa memperhatikan betapa indahnya dan megahnya batu-batu di sini. Fakta selanjutnya tentang Petra ini adalah Petra adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. Pengakuan ini diberikan karena Petra dianggap sebagai salah satu situs arkeologi yang paling spektakuler dan penting di dunia. Kriteria yang membuat Petra layak sebagai situs warisan dunia ini karena nilai sejarahnya, nilai budayanya, keindahan arsitekturnya, serta lingkungannya. Dan Petra memiliki sejarah yang kaya sebagai ibu kota suku Nabati dan sebagai pusat perdagangan yang hebat, yang sangat ramai pada zaman kuno. Keberadaannya sebagai kota kuno yang tersembunyi selama berabad-abad itu menambah nilai sejarah dari kota kuno ini. Itu dari sisi sejarahnya. Dari sisi budaya, Petra mencerminkan penggabungan unsur-unsur dari berbagai budaya dan agama yang mempengaruhi wilayah ini selama berabad-abad. Ada pengaruh Arab di sini. Ada pengaruh Yunani. Ada pengaruh Mesir. Ada pengaruh Romawi. Ada pengaruh Persia. Semua itu ditemukan di tempat ini dalam bentuk arsitektur, seni, tradisi, dan aspek-aspek lainnya yang ada di tempat ini. Saudara bisa melihat di sana ada celah-celah yang sangat tinggi yang merupakan gunung-gunung batu. Celah-celah ini sepertinya adalah sesuatu yang alamiah. Ya, sesuatu yang alamiah tapi kemudian dipahat oleh orang-orang Nabati untuk menjadi suatu ibu kota dan pusat perdagangan pada zaman kuno. Keindahan arsitektur dan lingkungan alam inilah yang menjadi faktor penting pengakuan sebagai situs warisan dunia. Bangunan-bangunan yang dipahat di tebing itu sangat-sangat indah dan menampilkan teknik dan estetika yang luar biasa. Selain itu lingkungan alam di sekitar Petra termasuk Canyon Alsik dan pegunungan yang melingkupinya itu memberikan pengalaman yang menakjubkan bagi para pengunjung. Nah, saudara bisa lihat dari sudut-sudut tertentu menjadi sesuatu penampakan yang bagus. Yang ini adalah saluran air ya. Terlihat dengan jelas mereka membangun saluran air yang mengairi kota-kota kuno mereka ini. Nah, pengakuan sebagai situs warisan dunia dari UNESCO itu memberikan perlindungan dan pengakuan internasional terhadap pentingnya Petra. Pemerintah Yordania juga mengambil langkah untuk menjaga dan mempertahankan warisan ini dan membatasi aktivitas modern di sini. Dan saudara, pengakuan UNESCO itu membantu dalam mempromosikan tempat ini sebagai suatu tujuan wisata dan juga membuat adanya kesadaran atau peningkatan kesadaran global tentang keunikan dan pentingnya situs ini. Dan itu meningkatkan jumlah wisatawan yang banyak ke tempat ini. Dengan menjadi situs warisan dunia, Petra lalu mendapatkan pengakuan yang lebih luas sebagai salah satu situs arkeologi yang paling luar biasa di dunia. Nilai sejarah, nilai budaya, dan keindahan arsitektur serta lingkungannya menjadikan Petra menjadi destinasi wisata yang sangat-sangat menarik. Orang yang berkunjung ke Yordania harus berkunjung ke Petra ini. Kecuali itu, mereka mungkin belum dianggap sebagai datang ke Yordania. Itu adalah fakta yang kedua tentang Petra ini. Fakta yang ketiga,
adalah bahwa situs Petra ini itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Pada tahun 2007, Petra dipilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru di dalam kompetisi global yang diselenggarakan oleh News 7 Wonders Foundation. Ini adalah pengakuan yang luar biasa bagi Petra sebagai salah satu situs arkeologi yang paling menakjubkan di dalam sejarah dunia. Saudara melihat bagaimana pahatan-pahatan di berbagai sisi dari Petra ini. Nah, kompetisi New Seven Wonders itu diluncurkan oleh Bernard Weber, seorang pendiri dari Swiss dan Kanada, dengan tujuan untuk memilih 7 situs yang paling luar biasa di dunia secara keseluruhan. Dan proses pemilihan itu dilakukan melalui voting publik secara global, di mana orang-orang dari seluruh dunia dapat memilih 7 situs favorit mereka melalui internet, atau juga pesan teks, atau juga lewat panggilan telepon. Dan hasil pemilihannya adalah bahwa Petra berhasil bersaing dengan situs-situs bersejarah lainnya. Juga dia mengungguli banyak situs yang sangat indah, situs-situs alam yang sangat indah di seluruh dunia. Dan dia memenangkan posisi sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Dan pengumuman ini tidak hanya menjadi momen kebanggaan bagi masyarakat Yordania, tapi juga meningkatkan kesadaran global tentang keindahan dan signifikansi sejarah Petra. Ya, saudara bisa melihat beberapa bagian yang sangat-sangat indah. Selanjutnya, Petra juga dijuluki sebagai kota merah. Nah, dia dijuluki sebagai kota merah karena sebagian besar bangunan dan struktur itu dipahat di tebing batu yang berwarna merah dan sangat indah. Kalau saudara melihat ini, ya, mudah-mudahan terlihat jelas bagi saudara, ada corak warna merah di dalam atau di batu-batu ini ya. Batu merah ini alami dan sangat dominan di daerah ini. Dan ini hasil pahatan yang dipadu dengan warna merah ini memberikan kesan visual yang luar biasa. Kalau saudara melihat bagian ini ya, terlihat batu yang berwarna-warni. Nah, batu yang digunakan untuk memahat bangunan di Petra ini berasal dari formasi geologis yang dikenal sebagai formasi Isrin. Dan formasi ini terdiri dari batu pasir dan batu kapur yang berasal dari periode Kapur awal hingga periode Kapur tengah, yang menurut sejarah itu diperhitungkan sekitar 135 hingga 65 juta tahun yang lalu. Dan batu merah ini memiliki kekayaan warna yang beragam, merah muda hingga merah tua, bahkan coklat ya. Ini bisa terlihat. Demikian juga yang ini. Para arsitek dan pengukir dari suku Nabati itu menggunakan keahlian mereka untuk memanfaatkan keindahan alam dan menciptakan bangunan yang sangat-sangat mengesankan. Mereka memahat kuil, makam, istana, monumen, tangga, jalan setapak, semuanya dilakukan di batu merah ini. Dan detail-detail arsitektur seperti pilar, pahatan, ukiran, relung, dan ornamen itu dikerjakan dengan sangat-sangat halus. Fakta selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai Al-Sik. Apa itu Al-Sik? Al-Sik ini adalah sebuah ngarai sempit yang terbentang sekitar 1,2 km di Petra.
Ini semacam Grand Canyon dan merupakan jalan masuk utama ke situs Petra. Dan ini menyajikan pengalaman yang spektakuler bagi para pengunjung. Ya, ini adalah dinding-dinding Alsik yang sangat-sangat tinggi. Jadi maksudnya adalah saudara lihat bahwa di sisi kiri saya ini ada dinding batu, begitu juga di sisi kanan, dan menyisakan satu lorong sempit di antara dinding-dinding batu ini. Dan lorong sempit inilah yang dikenal sebagai atau disebut sebagai Alsik. Ya, ini adalah sesuatu yang alami dan sangat-sangat mengesankan. Dan dinding-dinding batu kapur dan batu pasir ini itu teresosi oleh udara dan angin selama ribuan tahun. Dan ini membuat satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan beberapa bagian ini tingginya sampai 80 meter dan memberikan suasana yang sangat kuat dan dramatis. Sudah lihat tuh ketinggiannya ya. Itu sekitar 80 meter ke atas. Nah, selain setinggi dinding ini, Alsik juga menawarkan keindahan alam yang tidak terlupakan. Salah satu fitur yang paling menarik itu adalah perubahan warna-warna batu di sepanjang canyon ini. Dan batu-batu ini bernuansa merah, merah muda hingga jingga, tergantung dari pencahayaan dan kondisi cuaca. Ya. Nah, saudara bisa melihat beberapa bagian yang di sini ya. Ada yang warna kemerahan atau coklat tua. Ini saat ini saya sedang siang hari ya. Kalau sore hari maka semua ini bisa terkena cahaya matahari, itu membuat dia bisa menyala. Ya. Nah, coba saudara perhatikan dinding batu yang tinggi ini. Sudah melihat ya, warna-warni yang sangat berbeda. Ini berwarna merah. Demikian juga yang bagian ini ya. Ada yang berwarna putih, hitam. Sangat bervariasi. Berikutnya adalah Al-Kasneh atau The Treasure. Ini sebagai salah satu landmark yang paling terkenal di Petra, yang juga dikenal dengan sebutan ya, Al-Kasneh itu dikenal dengan sebutan The Treasure. Ini adalah sebuah kuil besar yang menjadi ikon dari Petra ini. Kalau saudara search di Google, saudara akan menemukan gambar Al-Kasneh ini. Nah, saudara melihat ya, ini adalah Al-Kasnehnya. Di dinding batu yang tinggi ini ada semacam sebuah bangunan yang dipahat di dinding batu ya. Nah, saudara melihat ini, Al-Kasneh ini terletak di ujung jalan dari Alsik yang saya sebutkan tadi ya, dan melalui semacam Grand Canyon yang sempit itu 1,2 km dari ujung awal situs Petra ini. Dan Al-Kasneh ini memiliki fasad yang mengesankan. Tingginya ini sekitar 40 meter. Dan ini merupakan contoh yang luar biasa dari arsitek Nabati ya, yang juga sudah sangat canggih, dipahat dengan detail rumit, termasuk tiang-tiang atau kolom-kolom yang menghiasi pintu masuk ini dengan gambaran mitologi figur hewan, ornamen dan khas. Saudara bisa lihat ya, itu ada binatang-binatang tertentu yang digambar di sana. Nah, meskipun dikenal sebagai The Treasure, namun nama ini sebenarnya adalah semacam legenda saja. Konon para penjara percaya bahwa di kuil ini itu ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam peti mati yang ada di dalamnya. Namun sebenarnya Al-Kasneh ini, tempat ini sebenarnya adalah makam kuno yang dibangun sebagai tempat bersemayam untuk para anggota keluarga penguasa Nabati yang sangat-sangat dihormati. Nah, di dalam Al-Kasneh ini sendiri ada ruang utama yang cukup luas. Itu saudara lihat, itu ruang utama yang cukup luas dengan bagian langit-langit dan dekorasi yang sangat-sangat indah kalau masuk ke dalamnya ya.
Al-Kasne ini telah menjadi simbol Petra dan merupakan daya tarik utama dari Petra ini. Saudara melihat di sini ada banyak unta, itu ditawarkan untuk pengalaman naik unta. Untanya tidak berjalan jauh, cuma dari pojok sana sampai ke pojok sini saja. Selain Al-Kasne, ada juga tempat yang menarik di Petra ini. Ada amphitheater, ada Great Temple, ada Royal Tombs. Dan salah satu yang paling terkenal itu adalah monasteri atau aldear itu. Monasteri ini adalah sebuah bangunan yang sangat mengesankan dan merupakan satu landmark yang sangat menonjol di situs ini. Masih cukup jauh dari sini sehingga saya tidak bisa mengunjunginya ke sana. Dan biara itu, semacam biara itu terletak di bagian barat daya dari Petra, dan itu dapat dicapai dengan suatu perjalanan yang cukup jauh dan menantang, ya. Dan rute ke monasteri itu seringkali dianggap sebagai trek yang sangat menantang daripada sekedar alsik yang terlihat sementara saya jalani ini, ya. Nah, saat mencapai monasteri itu, pengunjung itu akan menerima atau mendapatkan pandangan yang luar biasa karena monasteri itu memiliki dimensi yang mengagumkan dengan tinggi sekitar 45 meter, lebar sekitar 50 meter. Dan dipahat dengan sangat detail dan rumit yang menampilkan arsitektur nabati yang sangat indah. Dan meskipun disebut sebagai biara, tapi sebenarnya fungsi asli bangunan ini itu tidak dipahami sepenuhnya. Terdapat beberapa teori tentang hal itu. Ada yang mengatakan itu semacam kuil, ada yang mengatakan itu semacam makam. Dan di dalam monasteri itu terdapat ruang utama yang luas yang menawarkan ruang terbuka dan pemandangan yang luar biasa ke padang pasir dan pegunungan di sekitarnya. Terdapat juga sebuah altar yang terletak di sudut bangunan itu dan menunjukkan kemungkinan adanya praktek keagamaan tertentu di sana. Dan bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam di sekitar monasteri itu, ada satu jalur hiking tambahan yang dapat membawa pengunjung ke puncak gunung dan menikmati pemandangan yang sangat indah dari sana. Monasteri adalah daya tarik yang sangat populer di Petra, meskipun biasanya tidak banyak dikunjungi seperti Al-Kasne. Tapi itu adalah salah satu situs yang paling menyolok dan menyakitkan di Petra dan menawarkan pengalaman pemandangan yang luar biasa. Fakta selanjutnya adalah bahwa Petra ini telah menjadi lokasi syuting beberapa film yang sangat-sangat populer, baik untuk industri film maupun juga untuk pertelevisian. Dan keindahan arsitektur yang sangat spektakuler ini lagi menakjubkan, dan ini memberikan perhatian bagi para produser film dan sutradara di seluruh dunia untuk bisa membuat film-film tertentu di tempat ini. Dan salah satu film terkenal yang menggunakan Petra sebagai lokasi syutingnya adalah Indiana Jones and the Last Crusade yang dirilis pada tahun 1989. Nah, salah satu bagian dari Petra ini yang namanya Al-Kasne atau The Treasure yang sudah kita lihat itu menjadi latar belakang yang sangat ikonik untuk adegan ketika Indiana Jones menemukan apa yang disebut sebagai Holy Grail di dalam gua. Adegan ini memberikan tampilan yang sangat dramatis dan memperkenalkan Petra kepada para penonton di seluruh dunia. Dan keberadaan Petra di dalam film itu membuat Petra semakin terkenal dan menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke tempat ini atau melakukan syuting-syuting di tempat ini. Selain itu juga Petra menjadi lokasi syuting untuk film-film seperti Transformers, ya, Revenge of the Fallen pada tahun 2009, juga The Mummy Returns pada tahun 2001, Red Planet pada tahun 2000, dan Queen of the Desert pada tahun 2015.
Dan keindahan arsitektur dan keunikan Petra ini memberikan latar belakang yang sangat menarik untuk adegan-adegan di dalam film-film yang bernuansa kuno, eksotis, dan juga fiksi ilmiah. Nah, penggunaan Petra sebagai lokasi syuting ini tidak hanya terbatas pada film-film Hollywood ya, tapi industri film lokal Yordania juga memanfaatkan keindahan Petra ini untuk film-film mereka. Beberapa film Yordania yang menggunakan Petra sebagai lokasi syuting ini antara lain seperti Tab pada tahun 2014 dan juga Caption Abu Red pada tahun 2007. Selain film juga Petra menjadi latar belakang untuk musik video, acara televisi, produksi fotografi dan lain sebagainya. Dan keikutsertaan Petra dalam industri film dan media ini semakin memperluas popularitas Petra lagi, sehingga Petra semakin dikenal di seluruh dunia dan lagi-lagi membawa begitu banyak pengunjung dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Saudara lihat bebatuan yang berwarna-warni ada di sini. Saudara, ini sangat-sangat tinggi. Kalau saudara melihat satu sisi pada bagian ini sepertinya ada tempat-tempat pemujaan. Jadi ini seperti kota perdagangan pada waktu jalur perdagangan. Dan orang-orang yang datang di sini, ya mereka membawa dewa-dewa mereka, menaruh di sepanjang jalan ini untuk menjadi tempat penyembahan mereka. Ya, saudara lihat semacam kotak-kotak sampai di sana. Itu semua adalah dewa-dewa dari berbagai macam daerah. Setiap orang yang melewati tempat ini membawa dewa-dewa mereka untuk disembah dalam kota yang begitu ramai pada masa lampau. Satu hal yang dapat diinformasikan juga adalah bahwa pemerintah Yordania itu telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menjaga dan menyimpan warisan sejarah di alam Petra ini. Dan salah satu langkah yang diambil adalah melarang kendaraan bermotor melewati wilayah ini, ya, dan hanya menggunakan tenaga-tenaga alternatif transportasi seperti kuda, unta, atau berjalan kaki. Tujuan utamanya adalah supaya melindungi struktur arkeologi dari kerapuhan dan juga mengurangi dampak negatif dari polusi atau kerusakan fisik. Dan dengan melarang kendaraan bermotor melewati situs ini, maka pengunjung di Petra itu diberikan pengalaman yang lebih autentik dan memungkinkan mereka merasakan keindahan, keheningan, apalagi pada waktu menjelang maghrib. Maka ini mulai di dinding-dinding batu semacam ini kita masih mendapatkan matahari yang cukup yang masuk ke sini. Tapi menjelang senja atau malam, maka cahaya matahari mulai tidak masuk ke sini dan ini mulai gelap dan mulai hening, dan itu mempunyai kesan tersendiri, ya. Bahkan beberapa bagian itu mereka memberikan lampu-lampu pada dinding-dinding batu yang mempercantik Alsik ini atau Jalan Petra ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan. Ya, demikianlah informasi-informasi menarik tentang Petra. Dan semoga informasi yang saya bagikan ini bisa berguna bagi saudara. Saudara mungkin belum pernah datang ke Petra ini, tetapi dengan informasi yang saya bagikan, saudara bisa mendapatkan keterangan dan dapat melihat secara langsung situs Petra ini. Dari Al-Kasne, situs Petra di Yordania. Saya mengucapkan shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai.
Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.